Kemudian maka satu setengah dan terjadi sifat itu terlebih keras daripada setengah yang lain. Terus sebagian rahasia tawab itu ya kalau tawab 7 musyahadah sifat. Nah di dalam orang amaliakan boleh aja dahulu selesai satu putaran rada saya kalau ini mengamaliakannya dengan nana musyahadah dirasakan satu persatu. Apabila melewati makamnya maka halwat lah, halwat dia halwat takur isinya ada bergaul, mengurangi tidur, mengurangi makan, mengurangi berkata, masyarakat sifat dan makna pandangan oleh kudrat asalkan ya terus kitanya sudah paham daripada martabatnya, ya sudah apa, sudah asma. Karena apa jadikan asma, karena asma jadikan sifat yang di dalam sifatnya bertahan. Halwatnya dan bertahannya itu musyahadah satu persatu. Jadi beliau beda-beda rasa tajalinya, tengahnya ada lebih keras daripada ya, kita menanggung rahasia sifat di dalam makna aidah manfaat kepada kita syahadah daripada satu persatu sifat Allah. Dan lagi pula supaya tamkin dan tetap ya dengan yang satu itu. Nah kalau tamkin dan tetap dengan yang satu itu hasillah daripadanya kuat, tambah-tambah supaya dapat ia menanggung ketarijat anta jali zat. Nah tidak kuasa seorang menanggungkan tajali zat sebelum lagi tamkin dan tetap pada tajali segala sifat di dalam hatinya. Apabila sampailah seorang ke makam itu jadi ya khalifah Allah dalam bumi ini, jadi Allah akan dia ganti ada meluruskan segala hukumnya pada segala hambanya. Artinya Nabi Adam AS menjadi khalifah pada segala alam ini. Tetapi Allah tersebut dalam Quran qala rabbul malaikati inni ja'ilun bil ardi khalifah. Artinya tatkala berfirman Tuhan bagi segala malaikat bahwa aku hendak menjadikan dalam bumi akan seorang khalifah, yakni yang mengganti akan laku pada meluruskan pada hukum di dalam bumi. Artinya dia menjadikannya akan khalifah bahwa mengajari akan dia akan segala asmanya sekaliannya. Tetapi Allah Ta'ala alam Adam al-asma' kullaha, artinya dan telah mengajari Allah Ta'ala kan Nabi Allah Adam akan segala asma sekalian. Bagaimana menjuki ia pada ketika itu akan barang yang sesat dan lagi mengetahui akan segala perkara sekalian, karena ada nyata atau tersembunyi dengan pengajaran dari Allah. Karena jadi khalifahnya seperti kata setengah harifin billah, man arafallah la yakhfa alaihi syai'un, berasa mengenai akan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pengenalan sehingga tidak terlindung atasnya suatu wajib. Nah ini apabila jalannya jalan musyahadah, selesaikan belajar 20, ya selesaikan belajar yang berdoain berukunan, selesaikan belajar saub artabat tadi itu
zahir dan batin, zahir dan batin. Selesai lah itu yang belajar tadi tentang amalkan wahdaniyatnya itu. Insyaallah setelah itu jadikanlah kita seikuman apal Allahnya, mencurahkan badan, mencurahkan hati, jadikan apa adanya, hancurkan afal, jadikan sifat. Nah itulah halwatnya, satu persatu sifatnya itu, lalu kita akan mendapat daripada 7 sifat itu yang cocok dengan kita satu. Diberi Allah Ta'ala rahasianya. Sebenarnya lah satu daripada 7 sifat itu mengandung sifat yang lainnya. Jadi sebenarnya walaupun mengamalkan di kudrat itu, di dalam kudrat itu sudah ada iradah, ilmu, ayat sama basar kalam, sudah ada wujud, dan sudah ada kita maka mukhalafah qiyamah wahdan, sudah ada. Dan sudah ada juga qadirun wa alimun hayyun sama basun taqal semuanya sudah ada sih. Cuma itu nang cocokkan kita. Kalau tamkin ada tagalincir kada syariat, tamkin hanya tamkin tetaplah seseorang itu walaupun inya kada ada di dalam musyahadah, dalam hakikat dan ma'rifat, tapi tetap tamkin ada tagalincir daripada syariat. Tetap orang sembahyang, tetap puasa, ada berubah. Setelah itu Allah memberitahu rahasia sifat orang itu, diangkatlah menjadi khalifah Allah. Nah ini dinamai ngarannya halwat lah. Kita nang belajar ini kada biasa. Penting pertama belajarlah tauhid apa. Kami bujur-bujur, jangan lagi berpegang kepada badan dan roh. Berpeganglah kepada kalimat la ilaha illallah, amalihakanlah. Maknanya la fa'ilun illallah, tiada yang mencipta dan berbuat kecuali Allah. Udah kalau kita belajar perbuatan pasti kan dibaca dengan orang memperbuat. Orang berbuat ya namanya perbuatan Allah, perbuatan hancur ke Allah Ta'ala nya hancurnya. Allah Ta'ala berbuat hancurlah nama itu kepada sifat. Ya bisa 7, bisa juga 1 aja ya hayat. Sifat hancur nggak ada jatnya, itulah sifat yang ada jat, itulah yang sebenarnya kita sembah. Ada daya lagi yang lainnya. Lalu di dalam kita belajar ada daya apal yang kita sembah, ada daya asma yang kita sembah, ada daya sifat yang kita sembah. Apain juga nah itu kenyataan daripada jat itu yang disembah. Nah itu di dalam belajarnya, dan diulah keyakinan yang bernama Tuhan itu jat yang maha suci. Ada syuting Allah aja namanya, ada bernama kesempurnaan. Ada syuting sifatnya, ada sifat kesempurnaan, dan ada ilmu sama basar kalam sebahagian daripada sifat kesempurnaan. Itu melewati ilmu dan tidak ada mujahadah. Mujahadahnya hanya yakin. Kalau ini harus puasa orangnya, ada boleh banyak boleh, ada boleh gaul, ada boleh banyak berpandir. Ada kalau kada tahan bisa lalu tak gelincir, kada tamkin orang tadi, kada tamkin di dalam mata berbadan ya orang tuh kada ingat lagi di diri kayak orang gila jadinya. Ada tamkin di dalam mata berbadan, oh ya orang tua mah aku nih ya sudah Tuhan. Nah ini karena halwat enang kita kada halwat kada
mengamalkan, menuntut ilmu, jangan meninggalkan fardu. Amalannya sampai meninggal dunia mengaji aja, umpan bujur-bujur, tauhid apa, asma sifat dan jadi akan diri kita sekarang rahasianya. Jadi sifat kita sehari-hari untuk ilmu, yang fardu jangan ditinggal. Ada usaha kita aliyatakan, seolah kita ini ada punya kebesaran, kita boleh ada usaha. Hamba yang bersifat kekurangan harus menerus, yaitu terus sampai akhir hamba. Nah ini ngatakannya kaidah tajalli itu memandang ini jalur khalwat. Ya sambiannya ada halwat nih jalurnya, kayak apa caranya? Pun halwat tempat, tapi harus berisi guru murabbi itu pas izin sidin kita berhalwat. Kemudian halwat itu bangunannya lah di dalamnya misalnya kayak pondok Ripahumaan aja halus. Di dalamnya hanya sekadar seperti sejadah, sejadah panjangnya sepandirian, tinggi sekadar, jangan itu kepala ke atas. Walaupun boleh tinggi benar, jangan ada karena sinar matahari. Sinar matahari itu mengubah karena kita timbul nafsu. Jadi kita boleh ada karena sinar matahari. 3 hari kan boleh karena sinar matahari. Juga anak balak lah, akan nggak boleh benda anak baru. Kenapa bila benda baru timbul dia nafsu? Tahu iwak aja lah, iwak haruan, karena timbul di dalam diri kita kayak haruan. Ya apa sifat benda itu timbul juga di diri kita. Kalau itu ada boleh. Nasi putih aja, buah-buahan, air putih. Ini apabila jalan ini tadi, dia masyahadahnya adalah zikir. Jadi hati zikir menunggu tajalli pengajaran dari Allah. Tarik nafas, tarik nafas, suahkan ke dalam hati, keluarkan tarik nafas Allah satu dalam hati kalimah Allah. Kalimah Allah nilai terus saja. Itu kalau tarikah lain. Ini tariqah dia Sabaniyah, Sijaliyah, yang Qadariyah di atasnya lain. Itu memang musyahadah. Hati ini tetap bunyi Allah Allah Allah, kada melihat dan mengerti. Jaga aja, karena suatu saat berubah dia. Nah itu halwat. Nah, di waktu merubah kalimah Allah kepada kamu diberi Allah pengajaran. Nah di situ kita bisa melihat apa-apa. Keluarlah daripada alam dunia. Dunia ini apabila digisir sedikit sekejap mata masuk alam jin. Bisa ada perempuan cantik yang datang. Sedang satu pantai selatan. Jadi hati-hati nih itu bila ada bawainya kawin. Ini halwat nih, ini bisa juga lihatlah di bumi ini ada harta. Di tempatnya apabila kita kada tamkin keluar ya jadi dukun. Kita juga anak di situ jalurnya. Ini rata-rata apabila selesai asap dia akan mengetahui apa aja seluruhnya. Tapi akhir perjalanannya gurunya menyuruh buang, karena di waktu anak meninggal dunia susah sampai situ. Habisan dibuang dia juga kita tahu berarti. Apa juga dia kita jalan kita melewati martabat makna ilmu. Anakan apa jadikan asma, anakan asma jadikan sifat jadikan jad. Anakan badan jadikan hati, anakan hati jadikan ruh, anakan ruh jadikan sir. Anakan badan, hati, ruh, sir.
pada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadikanlah kalimahnya itu jadi kulit, bulu, darah, daging, urat, tulang, lemak, pungan jadi kan jadi Tuhan ya, jadi kalimahnya nih maknanya. Maka orang tadi selamat sudah kan? Ada bacaan disiksa dalam neraka. Itu hanya yang pertama ditemui kelebihan kalimah la ilaha illallah. Sama ada halwat tadi tidaklah tersembunyi apa aja di dalam bumi ini. Ada daya kelihatan lain apa aja seluruhnya, karena kita sudah tahu menghilangkan wujud makna alam dunia bernama alam jismani masuk kepada alam rohani. Alam jin, dunia bumi ini dua alamnya, alam untuk manusia basariah, tajam mata alam jin, alam rohaniah. Tidak ada gawiannya, tapi sama aja. Nah, kalau kita alam badannya kan makan baju, dan alam rohaniah ada mencium aja jin. Nah itu nanti harus ingat, nah ini apa bacaannya, nah ini orang halwat, nya kada halwat pian kada anda tamu. Nah ini tapi rata-rata guru udah kada usah lagi, Rosidin kada usah ada mukasabah, kada usah kasab lagi, bagiannya disuruh beruku. Karena beruku itu makruh, makruhnya itu lihat nang kada nyaman mah akhirnya kayak basariah biasa sudah, jadi kita aman lah. Inilah makna barang sebenarnya kan Allah Ta'ala yang sebenarnya penganasihat tiada Allah Ta'ala kepada hati hamba, dan tidak usah mengambil talqin di masyaikh ilmu yang tetap, yang tidak boleh hilang dan lupa. Orang punya ilmu lain alim yang sebenarnya, seperti kata Abu Bustami qaddasallahu sirrah, dan yang lainnya. Bukannya orang alim itu orang menghafaz ilmu dari kitab, apabila lupa ia akan baru dihafaznya, jadi ia jahil. Biasanya orang alim sebenarnya itu orang mengambilkan ilmu dari Tuhannya pada barang waktu dikehendakinya, dan tiada sebab hafaz daras. Hafaz nama hafal, daras nama mutalaah. Orang itulah yang alim rabbani, orang itulah yang diisi dengan Quran. Firman Allah Ta'ala miladuna ilma, kami ajarkan dia akan ilmu yang dari kami, yang tiada wasitah dengan belajar. Ilmu laduni itu bukan ilmu ada huruf dan suaranya, ada tetapi ia tidak melebihi Quran dan tidak melebihi hadis. Jadi seluruhnya ilmu laduni itu ada bertentangan dengan Quran dan hadis atau ijma' ada. Cuma ilmunya ada di kitab. Yang kita bacanya cara kaifiat untuk mendapatkan ilmu laduni itu. Tauhid apa? Tauhid asma sifat sampai tauhid jad. Wa amaliyah la ilaha illallah, salawatnya Al-Quran itu jalan. Semua itu jalan untuk mencapai ilmu laduni. Ilmu laduni itu Allah Ta'ala beri, tidak masing-masing itu dengan ada seperti melihat rasa buah. Kalau rasa buah itu kan mangga, dia rasanya seperti ini, buah anggur seperti ini, apa seperti ini. Itu buah itu masing-masing punya rasa. Ilmu laduni itu masing-masing jalan. Jadi hanya antara kita dan Allah Ta'ala nya ada kawaid,
Bahasanya nah itu menyimpulkan bahwa ilmu dunia itu kayak ini ada kawan yang ada yang dipadahkan orang semua jalan untuk mencapai itu. Karena ilmu itu tadi imbah dipadahkan Allah Ta'ala dah jelajari dan ini ada pernah lagi ya lupa. Ada pernah kada ingat, ada pernah lupa, ada pernah tertinggal. Jadi di bawah sorangan misalnya kayak meranok tetap ada itu. Begaul pandir apa mau apa kan digawe tetap ada juga. Coba jaga kayak kita tetap ada di bawah guring, tetap ada. Hidup kayak kita nih tetap ada di bawah mati, tetap ada. Taruh di bumi tetap ada, taruh di perut bumi tetap ada, di bawah orang ke atas langit amanah bahwa hadirah Allah di arsy tetap ada nah itu. Ajar belum ke bawah bumi sampai ke dasar tetap ada juga. Taruh di laut tetap ada, dari dasar tetap ada, dibakar api tetap ada. Jadi kan hilangnya. Nah itu ilmu laduni. Ada lagi kita jaga itu tuh ilmu laduni. Ada daya dijaga ya dia apa lagi. Yang Allah Ta'ala memang sudah melajari. Allah Ta'ala kadim. Kita kan dilajari tentang ilmu dari nang kadim itu. Selesai sudah itu. Lalu dipercontohkanlah Rasulullah. Contoh Allah Ta'ala. Allamal insan malam ya'lam, melajari ya Rasulullah. Beliau kada tahu. Sampai hari kiamat ada tarikh ilmu Rasulullah. Dan sedin kada mati. Ada dari bid'ah. Bid'ah perbuatan yang digawi bisa sebelum Rasulullah, bisa sesudah Rasulullah, Rasulullahnya kada tidak. Ini sidin ada tatarusan kayak apa bid'ah. Asal jangan bertentangan dengan makna Quran hadis agama. Dengan ilmu itu dengan wasitah belajar kepada makhluk, kepada yang lebih itu tiada memakai dia. Ilmu laduni itu terbuka pada syariat. Dinamakan setengah ilmu itu dengan nasitah belajar kepada makhluk bergurunya. Kepada yang lebih itu tiada dinamakan dia ilmu laduni. Selain ilmu laduni, tapi ilmu laduni itu yang terbuka pada syariat dengan dia sebab menghasilkan pada kharij. Ada daya apa-apa, tapi itu jalannya kayak itu sama anda. Jalannya melewati belajar Rasulullah aja melewati tafakur saja. Tapi ya juga mestinya kada salah sirah bagi segala ulama zahir yang pada asalnya. Khadtum ilmakum maitan an maitin wa akhadna ilmana minal halli alladhi la yamutu. Artinya kamu ambilkan ilmu kamu itu hai ulama zahir keadaannya mayit daripada mayit. Kami ambilkan ilmu kami itu dari Tuhan yang hidup yang tiada mati. Entah demikianlah hasil disebutkan Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Kita belajar dengan sesama kita pada jahilnya, pada martabat jahil itu kan kita mati orangnya. Kita nang belajar mati, gurunya itu mati juga. Lalu disebut ambil ilmu orang mati kepada orang mati. Apa artinya? Nah, maksudnya kita lewati adat negaranya tuh lewati belajar
Dan itu memang hukumnya fardu di dalam martabat agama. Belajar ilmu fardu ain. Walaupun guru kita tadi seperti itu dan kita pun seperti itu, tetapi jangan bertahan di situ. Itu maksudnya. Jangan kamu belajar dengan orang-orang mati dan kamu pun mati, tapi hendaklah kamu belajar dengan orang yang hidup dan kamu pun hidup. Siapa yang hidup itu Allah Ta'ala. Sedangkan kita belajar kalau kita tetap mati, ada karena kita menjadi sir kalau hidup. Al-insan siri wa ana siruhu. Jadinya mulai insan itu rahasiaku, diskusi aku rahasianya. Nah ini sidin hanya memadahkan kelebihan daripada martabat orang yang dilajari oleh Allah Ta'ala tentang rahasia ilmu. Itu aja bang isinya. Badan sifatnya mati, hati sifatnya mati, ruh sifatnya mati karena ia madas. Allah qadim, Allah bersifat hayat hidup, mustahil mautun mati. Wajib Allah Ta'ala bersifat hidup dalilnya baharu sekalian alam. Baharu kita nih badan, hati, ruh. Mayat nih sampai waktu ajal tempoh hidupnya habis dan orang di bumi ada dia mayat maka hancur laburlah di dalam kubur. Karena mayat itu bahasa Arab, bahasa kita bangkai. Karena peradaban kepada manusia kada boleh dipadahakan bangkai jenazah. Yang dimaksudnya itu jangan jadi bangkai, itu maksud sidin. Caranya supaya jangan jadi bangkai badan, jangan jadi bangkai hati, jangan jadi bangkai ruh. Kalau sirton Allah Ta'ala bersama. Nah, ruh dicipta Allah, hati dicipta Allah, badan dicipta Allah. Jadi diri kita ya belajarlah maknanya ilmu nomor doain dahulu. Badan ini letaknya syariat, nah hati itu letaknya hakikat, ruh itu letak ma'rifat. Syariat disatukan ke hakikat, satukan ke ma'rifat, dinamai tariqah. Empatnya itu jadi diri kita, yaitu dulu entah kalau jadi ujur-ujur badannya apa ulah orang siapa nang maulah. Kalau jadi ujur-ujur hati itu apa dulu nah siapa nang maulah. Roh itu apa nang dulu orang siapa nang maulah. Kalau jadi ujur-ujur untuk jangan tertahan di dalam makna mati, harus hidup. Nah, pada martabat orang tariqah lewati menghidupkan hati dengan zikir. Hati itu matinya tapi mulanya hidup, zikir nang menghidupkannya, menyebut Allahnya. Nah, hidupkanlah hati dengan zikir. Ya orang tariqah mengamalkan zikir la ilaha illallah, masukkan ke dalam hati Allah Allah, dan ke dalam ruh itu zikir untuk menghidupkan yang tiga nih, badan, la ilaha illallah, hati, Allah, ruh. Jadi akan orang amalian yang tariqah. Kenapa bisanya badan hidup dengan Allah, hati hidup dengan Allah, ruh hidup dengan Allah. Masing-masing martabatnya. Badan yang apa martabatnya, hati yang apa martabatnya, ruh yang apa martabatnya. Nah disitulah hidup kena habisannya, ada mati lagi. Nah perkataan daripada Abu Yazid Al-Bustami Sidin Qutbul Ahwal itu diambil daripada kitab Ihya Ulumuddin. Akhaztum ilmakum maitan maitin, akhazna ilmuna
minal hayy alladzi la yamut. Nah, dua di dalam baca tadi ini bisa di luarnya kamu mengambil ilmu kami dari orang mati, dari orang mati kami mengambil yang hidup. Lalu ya ada itu sanad ilmu itu untuk supaya habisannya guru kita yang sabujudin siapa di atas Rasulullah Allah Rasulullah Muhammad bin Abdullah Jibril Allah hayyul ladzi la yamut. Dua itu luarnya sanad yang ada sanad itu ngarannya, lalu dalamnya itu satu tadi hidupnya badan hidup, hati hidup, roh hidup, sanad alam arwah ngarannya. Nah itu taharat pada sanad dunia. Nah bisa 40 sampai berapa sampai ke Allah Ta'ala. Al-alam roh ada berapa orang aja. Adapun pada makam ini maksudnya nah itu rahasia di dalam belajar. Kami di kitab nah sedulu napis nih toting je sanadnya cuma sama semuaan sampai ke Rasulullah. Gurunya aja yang lain-lain, tapi di dalam maktabat kita rasa di waktu berada di dunia Kalimantan mengarang orang Banjar anaknya nah ini ada seikung yang menyambung ke pengarang karena pengarangnya ini ngelana orangnya jadi bisi murid ada boleh dipadakan aku gurumu. Si murid ajar bilang kada boleh padahkan aku gurumu, si kau kada boleh padahkan ada ihsan karena kada boleh ada nama beliau kada ada sampai paling nah beliau ini kan hidupnya kurang lebihan itu kalampayan aja dari belajar kitab ini tangkap Belanda Hidayatul Salikin tangkap Belanda juga rata-rata abal orangnya tahan timbang jadi tidak boleh ada di menjajah tangkapnya kita banyak ada taan yang menyiapkan tapi kan kubur pengarangnya itu disembunyikan juga di mana orang sabu jadinya kampung ini ada juga di sini ada juga itulah makna waktu mengajarnya dong kada boleh padahkan guru aku bayi ya kita ini kan sudah aman lah kada dari Belanda ya, rata-rata kada deh guruan nang muridnya langsung belajar dengan ini kada deh orang mana siapa muridnya di mana rumahnya kada deh karena kada boleh tahu ya. Nama orang bahari tadi ubah-ubahnya orang Sikong aja namanya bisa di kampung anu si anu di kelompok kayak orang bahari itu orang gerilya namanya nah ini di waktu di kampung nah ini alihnya mencari orangnya ada bahasa kita kayak kita zaman kita nih udah deh zaman kita hanya diberi jajah beri jajah kitab ini duluan nangan beli maju udah beli belajar dalam pagar Guru Muhammad dalam pagar ada kubur sendiri puting di tunggulnya bila taruh kain kuning hilang kain kubahi hancur kubah ada mau orangnya makanya ini ada mau tadi bang ya apa bang ada ipayangan yang kali mau lalu ada sangat jahil sehingga kitabnya ini sama dengan kitab Ma'rifat sama juga kitab lainnya lalu sanadnya itu hanya cukup satu yang penting ada punya sanad ilmu kebatinan Ma'rifat sampai kepada Rasulullah cukup untuk membaca kitab ini yaitu
guru-guru nang ini kada mau dikenal orang kada mau orangnya sampai matinya kada mau. Iya dikubah hancur. Yang lagi kan kuning di atas pohon kayu ada mau orangnya. Itu segala tanda kada ada orang. Adapun pada makam ini melahir segala perkasa kalian sama dia pada zahir atau batin, terbuka begitu segala hakikat suatu dengan cahaya yang nyata yang manugari Allah akan dia tidak terlindung atasnya sebab jalan pun dan segala alam dengan barang muafakat dengan hal mereka itu, dan anugerahnya itu tidak dapat sanggup pun menegahkan dia. Saya tersebut dalam Al-Quran firman Allah Ta'ala beri kalau dia baik dengan berian Allah hendak madahkan sedikit nah rahasia sifatnya keluarlah di dada kita ini kainan nur putih bisa kuning bisa kalau di bawah kadang Rasulullah keluarnya putih ini julung maka atas langit itu timbullah Rasulullah di depan kita. Ini kelebihan ini. Jikalau nur mengkeluarnya ini asang kemana aja kelihatan Makkah itu parah, Madinah parah, ada bejadakan. Tapi itu kan hanya sekadar Allah Ta'ala dari kata diulah itu. Ada dari kita ini tadi ningon guru, ada begitu keluar nih kelihatan yang guru itu mencungkung. Jadi waktu mengajar kan apa kelihatan. Lebih terang daripada lampu neon. Lampu neon itu putihnya lebih putih lagi, nur yang Allah buka di dalam makamnya ini. Mana itu rata-rata guru kita akan bersama alaihi hanya sekadar mengadahkan yaitu apabila nur itu tidak keluar daripada badan kita itu jin. Ya harus hati-hati itu apabila jalurnya ini orang bahalwat sekalinya keluarlah dari langit haya kaliputlah ke seluruh alam ikut ke badan tipuan jin asli itu keluar di badan. Kalau kita di bawah khadim Rasulullah keluar di tengah badan. Ada seluruh di sini makamnya dia itu menembus tunggungan lagi. Mau beberapa jam matanya lebih nyata lagi dia berbuncilak matanya kayak dari kita melihat lapis dua di mata ini lapis penglihatan kasapah di hati ini lebih kuat dia daripada penglihatan mata. Nah itu tadi yang diingat apabila keluar lain pada badan kita itu lain jin keluar di badan itu asli. Rohnya orang hendak meninggal keluar di dahi antara kening dan kening ada ya huruf alif itu ada warna hijau, ada warna hitam, ada warna putih. Hijau selamat kita, hitam ya ini tiga benar musyahadah tauhid. Seluruhnya keluar di badan. Orang mengkata besi gurunya keluar di alam izin merasa jadi wali kan nanti ada jin. Nah ini kan seluruhnya karena dia berbicara kelebihan orang yang berbeda Allah tadi makam martabat sifat. Apabila bahalwat ada jalurnya, ada bahalwat tetapi halwat makna halwat batin tapi beri juga yang masing-masing
Cuma ada bang ada bahalwat sebadataan bahalwat, tapi ada halwat jahil lah pondok pulangan aja. Ajar di mana Allah baru turun. Ada halwat batin bergaul dengan manusia, tapi batinnya aja diberi Allah Taala batinnya. Yang didengar tetap bunyi Allah 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 Allah, tetap bunyi kayak itu, tapi ada dengar. Ada yang lain didengar itu aja. Ya orang tuh berdua aja dihamba oleh Allah, sihamba oleh Allah. Padahal orang banyak nih tetap berduaan aja. Lawan batin orang tuh. Lalu tadi makna apabila kadana ini walaupun kada diberi ngapa-ngapa, peganglah ilmunya. Hanya kelebihan aja ilmunya, nah itu dipegang bujur-bujur, akhir umur kita diberi oleh Allah. Ilman Allah taqulan numiddu haulai wa haulai min ata'i rabbika wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Kaliannya kami anugerah mereka itu, dan mereka itu di pemberian Tuhanmu itu tiada terlegah. Dan lagi pula pada maka mendengarkan akan segala saru, sama ada saru itu dengan lidah yang zahir atau dengan hati yang batin. Ibadah hati sama ada ya pada tempat yang juga tak hampir juga. Kalau di balik Jabal Qab sekalipun yang saru itu disedengarnya juga, karena padanya itu hampir juga sekalian alam ini. Ada orang diberi mukasyafah oleh Allah Ta'ala, ada batas terus diberi mukasyafah, ini kada menggawi yang menghilangkan mukasyafah itu. Kita tepai dia kadang-kadang apa seluruhnya di para awliya Allah Ta'ala Saman Al-Madani. Bila disuruh nama beliau ya Saman datanglah beliau. Itu dia guru di sekumpul, disuruh nama Sidin datang Sidin. Karena makamnya ya memang tuh dari Allah Ta'ala kayak itu. Apabila orang nangkat dari Allah Ta'ala kayak itu, tetapi mengamalkan ilmu itu, makna ilmunya tauhidnya tadi asma sifat mengamalkan terus saja, sama aja maknanya di dalam martabat di sisi Allah, bukan sama di dalam makna pemberian Allah anugerah itu adanya makna sama kada salah. Kita harus kada boleh berbeda. Ilmu yang kita pelajari, ilmu kebatinan ke tauhid harus sama dengan ilmu para aulia, ilmu para aulia harus sama dengan para anbiya, ilmu sadar harus sama dengan malaikat. Ada boleh berbeda. Kita orang awam, ini ilmu orang wali, aku orang awam ini aja, kita sesat. Apabila berbeda ilmu kita dengan ilmu para awliya, sesat pengarannya kita. Yang baca aja, bacaan yang bernama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada berbeda kaitannya. Pertama malaikat dengan para anbiya ada berbeda. Anbiya, awliya ada berbeda. Awliya orang mukmin ada berbeda ilmunya. Nang berbeda itu pemberian Allah di dalam makna martabat derajat. Orang wali derajat tinggi, kita orang muda ilmunya kada boleh berbeda. Hanya berbeda sesat kita. Di sinilah kesalahan daripada kita kebanyakan tuh orang wali aja, makanya kita kena kawal. Ada apa itu? Kalau jujur ilmu harus sama. Kita kadang menaitihi wali atau kada wali nang besi, tidak tahu kada kan iya itu. Adanya bujur berarti kan berbeda. Nah ini seluruhnya nih kelebihan daripada orang sampai di martabat sifat. Ada dari hadis Nabi bahwa sekali alam pada awliya Allah Ta'ala seperti Adam sekadam selangkah juga dengan semata anugerah Allah dan rahmatnya. Bersungguh-sungguhlah engkau hai saudaraku menuntut itu supaya engkau dapat akan dia. Bukan walinya yang untuk ilmunya. Amaliyahkanlah bujur-bujur yakin nih, kayak itu maknanya.
Padahal pelajaran sudah dipelajari, coba lihat deh. Orang awam kata awam belajar wajib sifat 20 pada lain dah. Habisannya apa mengamalkannya? 7 sifat kan itu. Lihat ilmu hayat sama besar kalam. Satu sifat kada kau bertakluk dia. Karena sahih aja hayatnya sifat sahih saya sifat yang mensahkan seluruh sifat. Lihat takluk taksir kepada segala mungkin ma'lum, mungkin mawujud atau yang belum ada, yang sudah ada tetap ditakluk didalilkan kayak itu sama tuh. Orang wali kan ada wali kan kayak itu juga gitu. Hanya bedanya itu tadi, orang wali diberilah anugerah oleh Allah Ta'ala, kita diberi anugerah tapi bedakan anugerah ini itu nada semata-mata anugerah Allah Ta'ala dan rahmatnya. Ayo itu bacaannya, coba kita ulang lagi. Dari hadis Rasulullah bahwa sekalian alam ini pada auliya Ta'ala itu seperti hanya satu kadam, satu langkah dua dengan semata-mata anugerah Allah rahmatnya. Itu Allah Ta'ala jenang darinya wali yang kuat masyarakat sama aja ada di dalamnya Allah Ta'ala. Tidak kita harus menyembah Allah Ta'ala, nyembah wali itu aja kan kayak itu intinya. Tapi sekalinya orang wali itu jadi kayak jadi wali para Allah Ta'ala jemberi itu nah kita sembah tetapi Allah Ta'ala. Nah lalu di belakangnya ya, bersungguh-sungguhlah engkau hai saudaraku menuntut nang demikian itu, amalkan ilmunya tadi supaya engkau dapat akan dia rahasia Allah yang diberi kepada para aulia tadi. Bukan awalinya. Nah di sini tadi ilmu kita harus kada boleh berbeda dengan para aulia kada boleh berbeda dengan para anbiya kada boleh berbeda dengan para malaikat. Kita harus diingat karena dipengaruhi orang karena kita ada wani sama sekali mengamalkan tauhid ini kada wani itu ilmu orang wali. Nah itu salahnya. Seorang ngarannya di mana mandak diri. Kalau ilmu wali, kalau wali itu sangat bahasanya punya apa seluruhnya. Kita sembahlah wali, biasanya nyembah Allah. Sedangkan pelajaran kita seluruh makhluk sama bersifat amah sebadataan ada dalam Allah Ta'ala bila anugerah. Nah kenapa maka dilebihkan kita suruh berkumpul dengan para aulia karena mereka terus menerus dipandang dengan rahmat. Ya Allah mandang kepada mereka pas kita berada di situ buat lalu kita pandangannya Allah makna jadi ada wujud jarah, bukan menyembah orang wali bijarah itu karena terus menerus sudah dipandang oleh Allah dengan rahmat. Pas kita di waktu berjarah tak umpatlah pandangan Allah tadi ke kita selamat dalam dunia akhirat. Allah Ta'ala tujuan yang memandangnya dengan rahmatnya, bukan orang wali tadi. Itu hati-hati, bisa salah juga kita hidupnya hanya menyembah orang wali. Apa hidupnya isi Tuhan. Bersungguh-sungguhlah engkau pada meminta doa kepada Allah, kan Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala itu memperkan pinta orang yang minta seperti firman Allah ud'uni astajib lakum, minta olehmu kepada aku saya aku perkenankan bagimu. Nah lalu kan masalah minta apa seluruh, coba kita lihat yang paling dekat dengan Allah Rasulullah warasahnya para aulia. Di situ jadi kita ada makna hubungan. Jadi bukan menuhanakan itu, tapi hendak satu yang kita capai. Karena mereka dekat dengan Allah, akhirnya kita dekat dengan mereka, dekatlah kita juga dengan Allah. Itu yang dicapai, dekat dengan Allahnya itu. Nah, anak kabur ada, orang bahul di Banjar, guru hadir kita di sana. Sebenarnya mengambil Allah Ta'ala mengabulkan doa para aulia tadi, maka kita mengambil kabulnya.
doa kita kepada Allah dengan ada asbab wasitah melewati para aulianya. Dan bersalahan ulama pada segala sifat kaya diri jad atau lain daripadanya. Atau ulama sunnah jamaah radhiyallahu anhum bahwasanya sifat itu sekaliannya kadim seperti jad juga, dan kadimnya pun dengan kadim jad juga, wujudnya pun dengan wujud jad juga, yakni tiada boleh tanggal daripadanya. Tapi adalah ya makna badi kepada jad, tiada lain jad lagi bertambah atasnya. Atas kaulnya adalah Allah Ta'ala qadirun bi qudratihi, uridun bi iradatihi, alimun bi ilmi, hayyun bi hayatihi, sami'un bi sam'ihi, basirun basarihi, mutakallimun bi kalamihi. Maknanya Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa sifat itu lain pada jad, tetapi sifat itu kelakuan jad. Sehingga seperti dia lebih pada jad padahal kada, itu sifat herannya. Bahwasanya sekalian sifat itu sekaliannya kadim, sifat itu kadimnya seperti jad itu kadim juga. Kadimnya sifat itu kenapa? Dengan sebab kadimnya jad. Adanya sebutan sifat itu kenapa? Dengan sebab adanya wujud jad. Ya dia boleh tanggal daripadanya. Tetapi adalah ia makna, sifat itu makna yang beda kepada jad kelakuannya. Apabila orang menyebut Allah wasa, pasti orang menyebut Allah wasa dengan Allah punya sifat kudrat. Padahal kudrat itu ada lain, ya Allah Ta'ala itu juga cuma sabutan. Allah lebih itu sabutan aja, sabutannya jadi disebut, itulah kelakuannya. Berarti lain jadnya kelakuannya, tapi kelakuannya ada lain jad juga, kan enggak itu? Itu ilmu usuluddin Asy'ariyah kan, atau dia ilmu tauhid. Sifat itu ialah jad lain, itu jadnya. Kenapa sifat itu ain jad, kenyataan jad. Kenyataan jad itu kelakuannya. Namun kita di dunia jad itu roh, sifat itu ya badan. Badan ini rupa roh. Nah lalu si diri roh itu namanya diri, nama kita. Rupa itu ada daripada diri itu juga, tapi lain diri. Ayo, itu kan kita mahadas nih. Roh kalau kawan cari mana ada, yang ada adalah kelakuannya ya badan, rupanya roh. Hiduplah bergerak berdiamnya roh nih. Roh itu bangaran diri, apa ada si badan. Dari diri itu kan kawaman kan ya, badannya melewati badan, melewati sifat, melewati rupa, lalu dapat diri yang bernama Syadul, kan kayak gitu. Maka meninggal si Adul di tanah orang nih rupanya nih, karena ini mahadas, dirinya menghadap kepada Allah. Ada mati kan itu. Kalau bahasanya bahwa si badan ini ada hidup sebenarnya, yang hidup turun. Karena ini hanya kelakuan kenyataan gawiannya. Tetapi roh itu mahadas, maka badan bicara mahadas juga. Nah, lalu Allah Ta'ala itu jad diri. Jikalau kita katakan sifat itu rupa, percontohan aja, sifat itu adalah kelakuannya. Untuk mengenal diri, kenal sifat itu, kenallah ke dirinya. Tetapi karena jad itu kadim, sifatnya kadim juga. Sifat nang kadim kada boleh banyak kepada nang mahadas. Ada kalau banyak di kita nih, udah dengan saya sama kada kawan, di badan kada kawan ditaruh di roh kada kawan juga. Karena badan mahadas, roh mahadas. Allah jadnya kadim, sifatnya kadim, ngetnya aja nanti. Bahan apa nang kita nih gawiannya, arbuatan. Allah nama Allah badan, Allah juga nama Allah roh. Nang ingat kita mana ada olahan bukan. Kalau kita nama ulah seorang ingat kita,
berlakulah hidup Allah Ta'ala jumaturnya. Jika kitanya nih menyangka Allah Ta'ala lain tadi, lalu disitulah bahwa sabutannya Allah itu kadin kuasa biqudratihi, itu Allah sabutannya 7 sifat. Sebenarnya sifat itu kadin dia juga. Apabila seseorang menyembah sifat kudrat nang disembahnya kafirlah orang itu. Iradat nang disembahnya kafirlah orang. Nang disembah itu orangnya. Jangan pun itu kadimnya sifat itu kan kadimnya jad, wujudnya ada sebutan sifat karena ada wujud jad. Kalau jad kan ada sifat. Hanya kita hendak mengenal kejad kadang kawal kadang akan melewati sifatnya. Hendak mengenal kita enam hadisnya ini kadang kawal nggak ada melewati mana orangnya rupa yang dicari dulu. Nah, kalau dicari sekalinya sifat itu dimisalkan kamu hadis rupa orang itu mengkadir berupa kayak apa, tapi Allah Ta'ala kan mustahil berupa, akhirnya kadim. Ada kalau dibayang dia pahit, yang penting maknanya di dalam kita mengenal Allah pasti ada kawakada hajat itu pasti melewati sifatnya, karena sifat itu akhirnya kenyataan daripada jad. Quran menyatakan Allah ala kulli syai'in qadir. Quran kan jalan ada sekalinya. Jadi nang disembah itu jadnya itu karena kadim otomatis jad pasti ada sifatnya, pasti ada namanya, ada gawiannya. Lalu ini disebut jad sifat asma apa. Adapun nama Allah itu nang ia padahkan kepada kita melewati para anbiya. Anallah la ilaha aku ni ya Allah ya ada Tuhan dengan aku, sedangkan yang sebenarnya ada benama hanya namanya diri sekalian yang mawujud kita sekalian Allah Ta'ala. Apabila kita menyembah kepada lain pada kita itu tadi jid hanya seluruhnya keluar dari diri. Tapi apabila kita tak gelincir salah juga. Apabila kada selama dunia akhirat ada bersariat tergelincir, ada agama artinya siapa yang disembah hanya diri seorang kan di dalam martabat rahasia. Martabat jahil menyembah diri yang bernama badan hukumnya. Orang kata bicara itu bicara diri sekalian yang menghidupkan, yang hidup dengan sendirinya, itu kan maknanya hidup dengan sendirinya dan menghidupkan. Ulama ahli tasawuf ya arifin billah qadasallahu asrahum bahwa segala sifat itu diri mausuf ya ada lain daripadanya, ya ada bertambah atasnya, tapi ada yang mausuf yakni diri jad. Atas kaul ini adalah Allah Ta'ala itu qadirun bijatihi, muridun bijatihi, alimun bijatihi, samiun bijatihi, basun bijatihi, takalim bijatihi, dan tiada yang lainnya. Ahli sufah sifat itu sebenarnya adalah itu orangnya juga. Nah, itu ada bertambah daripada jad orangnya itu juga. Nah kayak itu misalnya ada beda di dalam kata sifat tadi. Pertama sifat Ahlus-Sunnah tauhid zaidun ala zat ain jad. Jalur mata sifat itu ya sudah jad, karena jad itu ta'yin. Ada kalau dibicarakan, nah kalau dibicarakan hanya sifatnya sama aja sebenarnya. Ada yang tadi mengatakan bahwa sifat itu lain pada jad. Kenapa sebabnya? Karena ada kata sabutan, lain pada jad. Contoh tadi Allah Ta'ala kuasa karena berisi sifat qudrat. Allah Ta'ala mendengar karena berisi sifat sama, ada sabutan. Allah masufah sifat itu iya sudah jad, cuma jad kada kau dikena harus melewati mengenalnya sifat ngarannya. Ada sifat itu ada lain pada jad itu juga. Lalu bagaimana sebutannya? Tetap kepada kalimah Allah.
maknanya sebenarnya dua ini sama aja, cuma beda di dalam prinsip. Kalau sunnah tauhid sifat lain jat, tasawuf sifatnya sudah jat, karena jat lah ta'yid aja bedanya. Jat kada kawa dikenal, hanya kawa mengenal sifat-sifat itu sudah jatnya itu juga. Jatna ahli tasawuf. Oh jat tauhid lain, sifat itu lain dari jat. Kenapa? Karena itu kelakuannya. Sebenarnya sama aja kelakuannya jat itu juga, cuma maknanya ahli tauhid menyatakan bahwa seolah-olah sifatnya itu sabutannya berbeda. Ahli tasawuf jadon sifat sama aja itu iya aja orangnya deh. Ya sempurnakan tadi nanya bahwa apabila ada jatnya, ada dirinya, pasti ada rupanya, sifat pasti ada namanya, kayak itu kan ada besusun. Yang dimaksud ahli tasawuf itu, dimaksud ahli sunnah wal jamaah makam tauhid kan ada besusun juga, tetapi jalan di dalam martabat akal. Disusun dulu, mana bisa kita mengenal kepada jad nang dia maha suci bisa dikenal, karena kalau dikenal wali mulai gawiannya dulu. Nah disusun kayak ini apa ngarannya gawiannya, siapa kan yang gawi ngarannya? Allah. Kayaknya begawian yang mengulah ini apa gangnya? Nah ada sifat susunannya itu aja nang maulahnya gaurannya antara tasawuf dengan Ahlussunnah jamaah tauhid. Hanya bedanya apabila salah mempaham salah. Jadi kita Ahlussunnah jamaah sebenarnya sama dengan sumpah itu. Allah Ta'ala ada bersusun. Jadi tidak ada susunan. Lihat sifat asma Allah Ta'ala maha suci daripada susunan. Hanya di dalam makna. Apabila ada diri pasti ada rupanya, pasti ada namanya, pasti ada gawiannya. Hanya di dalam makna itu. Tetapi si diri bernama jad itu ada maulah rupa, ada maulah sifat, ada maulah nama, dan nang menghasilkan gawian perbuatan seperti mencipta anu itu aja. Jadi nang sifat itu ada diciptanya. Yang dikehendaki oleh tasawuf ya itu juga. Apabila sifat itu ya sudah jadnya, ada usaha lagi dipadahkan sifat kayak itu maksudnya. Jangan disusun. Jadi isinya hanya beda di dalam Ahlussunnah jamaah tauhid. Susunan itu pada martabat akal. Kita akan belajar hukum, belum belajar tauhid, belajar hukum akal. Itu akal itu ada nur yang sangat mulia untuk mengenal Allah. Ini kalau ada susun dahulu itu dan bakal mukhalafah ada lumayan. Sebenarnya kudrat kada mandahuluhim takal kalam ada dia. Nah ini sumpahnya di dalam martabat kada akal. Tapi kalau pada martabat akal kada kau harus susun dahulu. Karena dalilnya ini untuk merinci akal, dalilnya baru semesta alam. Alam semesta ini berubah-ubah. Lalu kan kada akal berpikir. Kita melihatlah selalu pohon mangga. Buah mangga. Akal mencari dulu mangga ini jadi ada buah napasanya, terus kalinya bunga, daun, nanti dahan, betang, asal betang ke biji. Nah inilah susunan akal. Biji dulu baru ada betang, dahan, ranting, bunga, daun, buah. Ada mungkin langsung buah. Inilah makna Ahlussunnah jamaah. Orang tasawuf pada usaha lagi mandang. Gigi aja tuh kita kadang naik kayak itu sebenarnya sama aja orang Ahlussunnah jamaah gigi itu dia, tapi ujung orang kayak apa jarang dulu gigi tadi ditanam ada betang kalau lah di betang dulu karena bagaimana dahan berenting bunga buah dilihat deh sebenarnya cuma karena akal ada main susun kayak itu sebenarnya ada besusun. Susun itu kan ada wujud kitanya. Setiap mangga pasti asalnya biji mangga. Ada perlu lagi cari. Oh ada betang, ada kada perlu lagi. Memang biji, kalau kada ada biji yang lainnya kada ada, kan kayak itu. Tetapi orang hendak mencari dulu kayak itulah makna Allah.
Apa kita hendak mengenal Allah, lihat tuh kenapa nang diulahnya. Ulah dirimu itu siapa? Ulah alam semesta siapa? Cari dulu dasar orang yang memadahkan hak dari mana datangnya. Ulah lalu susunan. Ini sangat rumit pembicaraannya. Kalau rumit ngalih biasa kita. Coba kita lihat di bawahnya. Dan kata Sayyidina Billah Malaysia Siddiq bin Umar Khan Tilmid Marhamatullahi Rabbani Malaysia Muhammad bin Abdul Karim Asman Ahmad radhiyallahu anhu. Ini nang usah rumitnya hanya nang dibicarakan sifat rumit. Jadi kitanya nih, ini hanya contoh sidin aja bahwa ilmu itu umumnya salah-salah bisa menyesatkan. Yang hendak kita tuntut adalah nang hak. Tahu-tahu jadi sesat. Ada pada karena rumit nang dibahas tuh rumit. Belum dibahas jangan nang rumit nang nyaman-nyaman. Tapi kata kawakan dia harus kayak ini. Ada mengen ilmu. Bermulakaul yang mengatakan bahwa sifat itu diri mausuf tiada lainnya, maka yaitu atas jalan kasab musyahadah. Kaul ini sabit pada mereka ahli tasawuf jalan kasab musyahadah, karena mereka senantiasa musyahadahkan Allah Ta'ala. Dimuka oleh Allah kan mereka dinding sifat, tiada dilihatnya, didapatnya oleh mereka sifat itu berdiri kepada makna yang kaim ya kepada jad. Dilihatnya dan dapatnya mereka sifat itu berdiri kepada jad juga. Mereka ada akalnya nih, langsung hakikat kayak itu nih. Ini pula mengambil dalil mereka dengan akal. Jikalau bahwa sifat itu lain daripada maksudnya adalah Allah Ta'ala majhul. Karena kepada sifat yang mengenalkan dia, maksudnya Allah di dalam itu adalah ya talbi ma'rifat dari segala ma'rifat. Nah ini, nang orang tadi sebenarnya enggak biji, yaitu karena memang biji. Ada lagi mikiran lainnya, sebenarnya wujud jenggetnya, tapi di dalam makna hakikat. Kaul yang mengatakan sifat itu lain dia dan lagi bertambah atasnya itu jalan akal juga dan etikat. Itu terupa ia pada akal karena ia isim mustaq, isim mustaq tiada dapat, tiada baginya dia mustaq minhu. Itu seperti qadirun umpamanya, maka itu isim mustaq artinya yang terbitkan tiada dapat, tiada baginya dia mustaq minhu, yang terbitkan daripadanya itu qudrat. Bahwasanya qadirun itu isim fa'il terbitkan daripada masdar itu qudrat. Qudrat itu sifat lain daripada zat, tetapi tiada baginya wujud. Sendirinya hanya wujudnya dengan tiada tanggal ya daripada jad, dan kadimnya pun dan kadim jad juga. Lagi pula terupa demi itu etiket kita sebelum lagi sampai kepada makam fasafah, yakni berhadapan, mukafahah yakni berhadapan, dan musyahadah berpandangan. Sama aja sekalinya, kalau baru rumit nada. Ahlussunnah wal Jamaah pahamnya sama, tasawuf paham hanya beda di dalam cara kaifiyat aja. Sama yaitu tadi juga. Jika sudah sampai kepada mukafahah dan musyahadah, berarti ada lihat di sana sifat itu lain dari maksud intah. Misalkan utang seorang yang jadi umpama dihabar orang di Jawa umpama dihabarkan oleh seorang kan dia kan sifat hajar aswad seperti dikata orang baginya, rumah hajar aswad sangat hitam umpamanya, etikat oleh orang belum melihat ia akan hajar aswad itu seperti disifatkan oleh orang pada akalnya ketika belum dia melihat dia, sebab ada badi hitam itu kepadanya. Ketika yang hitam ya jamlah itu ganti-ganti itu, karena tiada dapat sekali dirupakan oleh akal, dikatakan yang hitam itu jikalau tiada badi hitam padanya lah maka dikatakan ia hitam. Kalau sampailah ia akan lagi maka umpamanya, terpandanglah ia dengan dia, lihatnya hakikat sebenarnya juga hajar aswad itu hitam, dihabarkan oleh orang itu juga, maka hilanglah pada ketika etikat jamaah hitam badi kepada hajar aswad, karena sudah musyahadah nyata dilihatnya ketika itu tiadalah dilihat yang hitam badi kepada lainnya di hajar aswad. Hitam itulah hajar aswad, tiada lainnya apa masalah. Anehnya beliau mencontohkan aja tentang perbedaan
makna sifat. Di Jawa itu ya kita ini contohnya, kita sebelum kita datang ke Mekah, orang Babar Hajar Aswad itu hitam, dua katanya agama Hajar Aswad, kedua hitam, kan dua sebutannya, hitam dan Hajar Aswad. Kita meyakini bahwa Hajar Aswad itu hitam, kan kayak itu rasanya nih. Sebelum kita melihat, setelah kita umrah haji, melihat Hajar Aswad, ada kata hitam dan ada kata Hajar Aswad. Nah, adanya satu kata Hajar Aswad. Hajar Aswad, iya sudah nih. Ada perlu lagi hitam dan ada perlu lagi disebut Hajar Aswad. Yang hitam itu ya Hajar Aswad sudah. Sebelum kita melihat, karena ada dalam hati kita Hajar Aswad ini hitam. Hitam itu lahir pada Hajar Aswad. Sekalinya yang hitam, iya Hajar Aswad sudah. Searab aja Hajar batu aswad hitam, orang menambahi Hajar Aswad hitam. Kalau orang menambahi ini hitam tuh sebenarnya udah dilihat kah? Nah hitam itu Hajar Aswad sudah, bisa lagi cari hitamnya, hilangkanlah hitamnya, timbullah batu. Awak kali bisa hitamnya dengan batu, karena kau memang itu sudah. Karena orang Babar aja menambahi kata hitamnya, ada yang hitam itu iya juga betulnya, kan itu maknanya. Pahamlah olehmu misalnya ini agar supaya jangan salah untuk membedakan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ulama Sufiyah. Sama aja keduanya. Soal jika ditanya orang perbedaan mazhab ahli tasawuf dengan mazhab Mu'tazilah, jawab bahwa Mu'tazilah mengatakan bahwa sifat itu berdiri, zat tiada lainnya dan tiada bertambah atasnya, yaitu itikadnya dengan itihad. Waktu seperti bahwa ada bagi zat itu wujud istiqlal, ada bagi sifat wujud istiqlal, akan dicampurkan keduanya jadi satu. Campurlah akar nabat dengan air, maha tinggi Allah daripada sangka tajir bid'ah fasik dengan ketinggian yang amat besar. Mu'tazilah ini satu kaum daripada orang Islam. Islam juga cuma sesat mempaham tentang etika. Mereka mengatakan bahwa sifat itu diri zat tiada lain daripadanya dan tiada bertambah atasnya, yaitu etikatnya dengan itihad bersatu. Bahwa ada bagi zat itu wujud istiqlal, bagi sifat itu wujud istiqlal, itu salahnya. Kalau seolah-olah ada kata dua lah, satu zat, sifat. Seolah sifat awan zatnya lain di dalam makna sifat itu tersendiri, zat tersendiri, lalu disatukan. Sehingga bersatu itihadkannya. Kalau dicontohlah seperti kita minum air teh, ambillah gula, disatukan, hancurlah gula tadi ke dalam air teh itu. Itulah pembicaraan mereka antara kata zat dan sifat. Itu kan dua jadinya. Seolah-olah Allah, zat Allah itu ma'ulah sifat. Ini dua jadinya. Itulah kada sifat hanya kenyataan daripada satu aja. Ahlus Sunnah wal Jamaah, zat ini bahasa kita maha suci daripada seluruh apa saja, lalu Allah menghendaki supaya bisa dikenalkan, itu asalnya. Asiklah bahasa orang zat dengan sendirinya, lalu timbul kawa dikenal orang. Bukan zatnya itu asalnya majhul, kada ada, zat itu ada, tapi karena maha sucinya ada. Nah, lalu maknanya
Jad kada maulah sifat ada, karena sifat itu kenyataannya aja ain daripada jad. Kelakuan jad tadi jika ada diulahnya, lalu kesimpulannya kayak ini. Apabila ada jadnya pasti ada sifat, ada sifatnya pasti ada namanya, baru ada gawiannya kayak itu. Anda kesimpulannya apabila kita mengatakan bahwa jad tersendiri, sifat tersendiri, asma tersendiri, apa tersendiri, dan ilmu ini susunan dijadikanlah etikat satu persatu, bersusunlah Allah, sehingga Allah ada 4. Allah, jad itu Allah, sifat itu Allah, asma itu Allah, apa Allah. Inilah salahnya, disatukan seluruhnya menjadi satu kata. Kalau salah itu orang tetap satu aja. Jad setiap diri pasti ada itunya, langsung ada bersusun dia. Lalu nang nama jad itu iya sifat itu juga, iya nama itu juga. Yang kada ada bersusun itu. Begitu mengatakan Allah, iya sudah jad itu. Kan nama kita jad maksudnya. Begitu orang yang mengatakan ya Qadir, iya jad itu sudah. Jadi kan ada lainnya selain kepada jad yang maha suci itu. Memanggil ya Rahman tetap jad itu juga, manggil ya Rahim tetap jad itu juga. Ada Mu'tazilah bid'ah. Nah ini masalahnya. Apabila kita memanggil la ilaha illallah, kita menyembah Allah, yang disama jad. Nah ini. Tapi kalau kita menjelaskan kepada orang mirip-mirip dulu tuh, Allah tuh nama bagi jad yang wajib ada, mirip. Padahal apabila Allah ya jad itu sudah. Maka kalau ada belajar harus belajar, tidak ada tahu kan nggak ada kena. Ya panang bernama Tuhan tuh sebujurnya, yang bernama Tuhan tuh nang hidup dan menghidupkan kan baik. Itulah makna jad nang maha suci. Diri bahasa kita jad itu diri seluruh nang hidup dan menghidupkan. Dirinya ada dah tempat, ada dah bawa dah. Karena agung dan maha sucinya kata kawai lalu dimisah. Dan bahwa makam tauhid sebenarnya makam yang tetap dan rasih. Maka sudah habis segera tajalli sifat dalam hati yang anugerah Allah kan dia ketika itu kuat yang dapat menanggung tajalli jad. Ketika hendak Allah makam ini menyampaikan orang arif itu kepada makam yang di atasnya. Makam tauhid jad inilah makam yang keempat, makam segera bin billah wassalam. Artinya sangat rumitnya disifat. Itulah yang bisa sesat, bisa orang tadi menyesatkan dan bisa sesat. Karena bisa itihad dan hulul, seorang itu bersatu dengan Tuhan, bisa juga Tuhan juga tempat. Ini memang jadi sangat rumit. Kita pelajarannya kadang ini diambil, cukup pelajarannya panakanlah hidup dan hidup ruh kepada apa Allah. Selesai. Benar-benar diri badan adalah ruh. Benar-benar ruhnya hakikatnya itu adalah apa Allah. Karena apa adalah asmanya, asma adalah sifatnya, sifat jad itulah nang sebenar-benar nang bernama Allah di dalam martabat susunan itu. Anak kata kawan kan disusun kalau meluncat ke atas, dia mau sampai kadang ada yang tak ya Abdul Rauf dah. Ya Abdul Rauf berkata sebenar-benar diri adalah ruh, sebenarnya ruh adalah apa Allah, sebenarnya apa adalah sifatnya, sifat adalah jad. Itu apabila jalurnya ini perkataan yang memberi lekitnya yang lainnya sebenarnya adalah ruh, sebenarnya ruh adalah nur Nabi Muhammad. Sebenarnya nur Nabi Muhammad adalah sifat hayat. Sebenarnya sifat hayat adalah jad yang hayat, nah itu juga.
maknanya sama aja. Allah Ta'ala sebenarnya mau jalur ke sini kan ya Allah Ta'ala juga yang sabujuran ini jalur sini. Artinya janganlah Tuhan badani dengan roh. Kenapa kamu hidup? Karena ada roh, jadi aku hidup dengan roh. Jangan diulah roh jadi Tuhan. Teruskan perjalanan kita, hancurkan roh nang maulah siapa alamnya Allah. Roh itu ulahan Allah. Ada delegasi kita hidup dengan roh, hidup dengan Allah nang maulah. Kan selesai itu sudah ada Allah Ta'ala, tapi belum selesai perjalanan tauhid. Hanya makam yang pertama di dalam tauhid. Hancurkan af'al, jadikan asma. Hiduplah dengan Allah, jangan dengan gawiannya. Mereka orangnya mulai af'al mana hidup dengan Allah kan kayak itu. Orang salah roh. Allah tadi sebutannya dengan apa dia memperbuat dia sifat tadi. Sifat itu ada lain pada hancurkan sifat jadikan jad. Selesailah di dalam martabat orang belajar mengenal diri untuk sampainya ke hadrah Allah, martabat ilmu. Martabat ilmu adanya kesimpulan amaliyah, yakini rasakan berjujur memang seorang hidup dengan siapa. Maka itu ada bertentangan lain dengan Quran. Allah hayyun la yamut, ada bertentangan. Yuhyil izam, ya Allah menghidupkan tulang hancur. Ada gini tantangan. Kalau kita masih hidup dengan roh, ya lu bisi Tuhan. Siapa yang mengampuni dosa kita? Siapa yang menerima pahala yang kita gawe ibadah? Siapa yang mengabulkan kita berdoa? Roh sama pada hamba. Belum selesai itu pelajaran. Jadi ini kan usah dipikirkan, karena ini hanya membicarakan tentang kelebihan dan mengetahui. Nah, kelebihannya ada, mengetahui sifat itu apa gara itu aja. Tetapi kada dipakai, kada dipakai apa-apa. Yang pembicaraan kita tadi, yang dibicarakan bahwasanya Allah Ta'ala aja yang berisi sifat, yang lain pada Allah ada berisi. Allah bisi kudrat syuting aja kada ada dua kudrat, ada syutingnya kada dua irada. Yang lain kada ada bisi kudrat, kada bisi irada, kada ada sikong Allah Ta'ala aja. Itu tauhid sifat. Rasulullah Rabi bin Tauhid Jad pasal 64 menyatakan tauhid jad situ aja lah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, zidna 'ilman tanfa'una bihi. Allahumma hdina bihudaka waj'alna min salafil ridhaka wa la tuwallina waliyan siwaka wa la taj'alna min khalafa amarka wa asab. Bismillah ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah. Qabbalallahu minkum